Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi dalam program Saat Teduh bersama penyuluh Bimas Kristen Kepulauan Bangka. Dengan saya Arianto Sinaga, salah satu penyuluh non-PNS di Kabupaten Bangka, Sungai Liat. Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk dalam membacaan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan-Mu di sorga, Bapa yang kami sembah, kami tinggikan, kami agung dan muliakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang hari ini. Dari kami bangun pagi, dapat beraktivitas di dalam pekerjaan kami dapat melewatinya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, baik para pendengar, anak-anak Tuhan, dan juga hamba yang akan berbicara. Tuhan urapi hamba, agar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami menjadi remah, menjadi kekuatan bagi roh jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang sama dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Mazmur pasal 42 ayat yang kedua saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Amin. Berbahagia kita yang telah mendengar, membaca dalam hati kita, dan juga terlebih kita yang melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang sama dikasih oleh Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau berikan tema kepada kita, yaitu rindu hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita meluangkan waktu sejenak kita memikirkan keinginan kita dalam hidup ini, lalu kita buat yaitu daftar cita-cita dari semua hal yang kita inginkan, cita-cita yang ingin kita capai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, pikirkan prioritas utama kita dan di mana kita harus menghabiskan waktu menurut saya dan saudara. Jadi sekarang kita kembali ke daftar tersebut yang telah kita tulis, yang telah kita pikirkan tadi, dan mulai kita pertimbangkan berapa banyak dari keinginan itu yang di dalamnya termasuk meluangkan waktu kita bersama Tuhan, atau meluangkan waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Apakah ada pencapaian kita yang membutuhkan hadirat Tuhan? Penulis pemazmur pasal 42, dia membandingkan dirinya dengan seekor rusa yang merindukan air, Bapak Ibu. Karena rusa itu lelah, rusa itu haus tanpa dia mendapatkan air, tanpa dia minum air. Jadi yang dibutuhkan hanyalah menemukan aliran air. Ini adalah kerinduan rusa. Dengan cara yang samalah pemazmur, dia juga lelah, dia juga letih dari kehidupan. Kenapa dia bisa letih? Dia berada di bawah tekanan dan semakin lemah. Namun kerinduan terdalamnya adalah ingin berjumpa di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Pemazmur tahu bahwa solusi untuk masalah-masalahnya bukanlah untuk mencapai pencapaiannya dalam prestasi, dalam pencapaiannya dapat pujian, melainkan
meluangkan waktunya dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Tidak salah memiliki keinginan dan tujuan hidup. Tidak salah kita memiliki impian. Tidak salah kita memiliki cita-cita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini. Kita juga butuh cita-cita. Orang yang memiliki cita-cita juga menjadi satu pendorong bagi hidupnya untuk dia bisa bekerja keras, belajar sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita itu. Tetapi seperti pemazmur di sini, dia lelah. Jiwanya lelah, penuh dalam tekanan. Sebagai manusia, kita juga pernah merasakan lelah, jiwa kita lelah. Jangankan bekerja setiap hari. Kadang masalah demi masalah terjadi, tekanan sering terjadi, kita alami. Membuat kita lelah, bukan Bapak Ibu? Tetapi di sini pemazmur memberikan contoh kepada kita. Dia tidak mencari untuk pencapaian prestasi. Ketika jiwanya lelah, dia tidak membutuhkan suatu pujian-pujian dari orang lain sehingga jiwanya bisa tenang, suatu jiwanya bisa dipulihkan. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi dia merindukan, yaitu hadirat Tuhan. Karena Tuhan mampu yang memulihkan jiwanya yang lelah. Tetapi keinginan utama kita haruslah untuk Tuhan, Bapak Ibu. Karena kepuasan sejati hanya ditemukan di dalam hadiratnya. Hadirat Tuhan. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh bangunan, tidak dibatasi oleh lokasi. Tetapi kita dapat bersamanya kapan saja kita mau. Tuhan tidak memberikan pembatasan-pembatasan untuk berjumpa dengan Dia. Yang terkadang kitalah yang membataskan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Membataskan diri kita, tidak memberikan ruang untuk Tuhan. Tidak memberikan waktu yang benar untuk Tuhan. Tuhan adalah roh dan Dia ada dimanapun dan kapanpun kita mau, Bapak Ibu. Ketika kita di jalan, ketika kita menghidupkan motor, mobil, kendaraan kita berdoa di sana. Berkati Tuhan, sertai aku Tuhan. Aku ingin sampai ke tujuanku dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Itu adalah meluangkan waktu. Ketika kita melangkah, mobil berjalan, motor berjalan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Luangkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Yang diperlukan hanyalah hasrat dan komitmen kita untuk meluangkan waktu bersamanya, bersama Tuhan dengan membaca firman-Nya. Luangkan waktu, Tuhan ingin kita. Seperti ada lagu anak-anak sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau ketika kita sibuk mencapai ke cita-citaan kita, daftar cita-cita kita yang kita inginkan, kita lupa untuk memberikan waktu untuk membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan rindu kita membaca firman-Nya. Lewat firman-Nya lah kita akan mendengar apa yang Tuhan bicarakan kepada kita, menuntun kita, menolong kita, atau juga merenungkan karakter setianya Tuhan, yaitu perbuatan-perbuatan kasih Tuhan, perbuatan-perbuatan tangannya yang ajaib di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam Alkitab kita melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan, betapa Tuhan mengasihi manusia. Mulai kita merenungkan karakternya.
Ketika merenungkan karakternya menjadi suatu teladan dalam kehidupan kita, menjadi contoh bagi kehidupan kita. Ada gambaran Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mencontoh karakter Kristus di dalam firman-Nya. Saat ini kita harus mendekat kepadanya. Kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Karena Dia selalu siap bersedia untuk dekat dengan saya dan saudara. Dia tidak Tuhan yang pandang bulu. Dia Tuhan yang mengasihi ketika engkau datang, ketika saya datang untuk merindukan kehadiran Tuhan. Di sanalah Tuhan akan memulihkan jiwa kita. Waktu yang diluangkan bersama Tuhan adalah dasar dari kebutuhan rohani kita. Jasmani kita memang butuh makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Tetapi rohani kita, hanya Tuhan yang mampu untuk memberikan kepenuhan. Yaitu sukacita dari surgawi yang memulihkan rohani kita. Juga merupakan waktu yang penuh kuasa yang mampu mengubah jalan hidup kita dan pribadi kita sendiri. Itu adalah hadirat Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap belajar, meluangkan waktu kita untuk bersama Tuhan, untuk mencari hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa, Bapak, Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba telah selesai untuk menyampaikan firman Tuhan, dan juga kami ingin merenungkan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba dan juga anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, agar kami tetap meluangkan waktu hidup kami untuk berjumpa dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya dan yakin kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, dan juga Tuhan yang memulihkan jiwa kami, yang mungkin jiwa kami yang sedang lelah, lesu, dan juga dalam tekanan yang ada. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkati kami Tuhan. Kami ingin beristirahat pada malam hari ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.